datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, kita masuk yang pertama, memuji, menyembah, dan berdoa dengan kehidupan yang kotor. Kehidupan jiwa dan roh manusia yang penuh dengan segala dosa tidak akan mampu merasakan adanya hadirat Tuhan. Dari hati akan timbul semua hal kotor dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani yang kotor dan penuh dengan dosa akan membuat pujian, penyembahan, dan doa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat 15-16, pernyataan dari wanita Samaria. Tuhan, berilah aku air supaya aku tidak haus. Keadaan rohani wanita Samaria yang haus dan haus akan air kehidupan dari Allah. Hal yang membuat wanita Samaria merasa haus karena kehidupan rohaninya kotor dan najis. Penyembahan yang tidak didasarkan pada kehidupan pribadi yang kudus tidak akan terhubung dengan Tuhan. Hubungan kita sebagai anak-anak Allah akan terputus apabila standar penyembahan manusia masih menggunakan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Matius 5 ayat 19-20a, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Jadi dari bagian ini dasar yang salah saat kita memuji, menyembah, berdoa. Karena apa? Hidup yang kotor. Jadi kita perlu memiliki kehidupan yang suci. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Segala sesuatu yang tidak cocok dengan karakter Allah dan firman Allah itu dosa. Apa sifat dosa? Sifat dosa menular. Apa akibat dosa? Akibat dosa adalah maut. Jadi ketika hidup kita ini kotor, ya, nah kita tidak akan alami penyembahan, kita tidak akan terkonek dengan Tuhan, saudara. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menguduskan kita, level 1. Posisi kita ada sebagai orang kudus. Masuk kepada level kedua, kita perlu ada di dalam pengalaman hidup kudus. Level ketiga, kita perlu meningkat kudus secara sempurna. Jadi melalui firman Allah ini, kembali kepada Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16, kita baca sama-sama. 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, ya, coba baca sama-sama lagi. 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Jadi kita bisa lihat dari bagian ini menunjukkan kehidupan yang kotor. Matius pasal yang ke-15, ya, Matius pasal yang ke-15, lihat ayat 19 sampai ayat 20. Tolong Ibu bacakan Matius pasal 15 ayat 19. Matius 15-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Iya. Jadi bagian dari ini karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Yang kedua, dasar yang salah dalam pujian, penyembahan, dan doa. Memuji, menyembah, dan berdoa secara lahiriah. Nah, jadi saya berpijak kepada Yohanes 4, ya. Penyembahan yang salah bila dilakukan secara lahiriah. Penyembahan yang salah mengakibatkan ketidakhadiran pribadi Allah dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Wanita Samaria pada ayat ini menggambarkan penyembahan yang ia lakukan berfokus pada gunung.
Orientasi penyembahan yang wanita Samaria lakukan selama ini salah, karena ia tidak mencari Allah yang hidup, tetapi ia menyembah kepada objek yang salah, yaitu gunung. Manusia modern menyembah Tuhan bergantung pada fasilitas dengan metode dunia seperti alat-alat musik. Kalau alat-alat musiknya bunyi, penyembahannya hidup. Tapi ketika alat-alat musiknya mati, mati juga menyembahnya, menyanyinya. Ini sama seperti itu. Nah, seringkali kita itu kalau menyanyi, menyembah, waktu menyanyi, menyembah ketika alat-alat musiknya rame, wah rame. Tapi ketika alat-alat musiknya mati, penyembahannya juga berhenti. Betul nggak saudara yang seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi penyembahannya hanya secara lahiriah, dan kita mau mengerti bahwa bagaimana menyembah, memuji, berdoa dengan benar. Kita lihat ya dari berikutnya, penyembahan yang benar seharusnya menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan fokus pada Tuhan, tidak bergantung kepada alat-alat musik dan metode dunia. Matius pasal 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini adalah penyembahan yang dilakukan secara lahiriah. Coba dibaca Yohanes 4 ayat 20 ya. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kita bisa lihat dari bagian ini bahwa penyembahannya lahiriah. Ya, kita baca lagi Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadamu. Yang ketiga, dasar yang salah baik memuji, menyembah, menyanyi, berdoa. Yang ketiga, memuji, menyembah, berdoa tanpa pengenalan. Ya, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kamu kenal. Fokus atau sasaran penyembahan wanita Samaria adalah gunung, yang hal itu hanya objek yang tidak dapat dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Wanita Samaria menyembah apa yang tidak kenal, gagal menikmati penyembahan dengan Allah karena tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Allah. Hosea 4 ayat 16, binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi karena itu gembala, bapak-bapak, ibu gembala perlu mengarahkan kepada jemaat, untuk jemaat mahir, hidup kudus, hidup benar, untuk jemaat menyembah dari hati, tidak tergantung kepada metode, tidak tergantung kepada alat-alat musik. Ya, sehingga di rumah dia nggak menyembah, nggak ada musiknya kok, nggak ada seperti di gereja mandek, berarti penyembahan hanya di gereja. Nah, yang ketiga, dia tidak memiliki pengenalan yang baik. Coba Yohanes 4 ayat 22. Kembali di Yohanes 4 ayat 22. Ya. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini 2-3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi dari bagian ini kita bisa lihat itu dasar yang salah karena tidak memiliki pengenalan.
Nah, jemaat itu perlu dibawa untuk mengenal Yesus dengan tuntas. Ketika dia memiliki pengenalan kepada Yesus dengan baik, sekali Yesus tetap Yesus. Dan dia akan terus memiliki kerinduan, semangat untuk menyembah, karena didasarkan kepada pengenalan yang benar. Kita baca Hosea 4 ayat 16. Hosea 4 ayat 16. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Ya, sekarang kita masuk di Hosea 4 ayat yang ke-16. Ya, mereka binasa ya karena mereka tidak. Hosea 4 ayat 6. Sorry, salah. Hosea 4 ayat 6, bukan ayat 16. Saya salah ketiknya. Ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya. Jadi di sini katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, B, dasar yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pujian, penyembahan, dan doa berkenan di hadapan Tuhan. Memuji, menyembah dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan pertobatan. Pertobatan itu kan tiap hari bertobat. Memuji, menyembah, dan berdoa dengan pertobatan. Memuji, menyembah, dan berdoa dengan pengenalan yang benar. Memuji, menyembah, dan berdoa dalam roh dan kebenaran. Nah, coba kita akan lihat di bagian satu-satu supaya kita bisa mengerti. Memuji, menyembah, dan berdoa dengan pertobatan. Makalahnya dilihat saudara. Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Yesus menginginkan penyembahan harus ada dalam pengakuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Hal ini bersifat pribadi dan kemauan yang tulus untuk bertobat. Orang yang menyembah Tuhan harus siap mengaku dosa dan siap berubah. Dengan kata lain, adanya pemberesan hidup terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam hadirat Allah. Yohanes 9 ayat 31. Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Allah mendengar orang yang saleh dan melakukan kehendak Allah. Ya, baca Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi di sini dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, ketika kita sudah bertobat, kita memberitakan firman, orang nggak lihat latar belakang kita loh. Wanita Samaria ketika bertobat, dia menjadi penginjil terkenal. Mereka tidak merepotkan siapa dulunya dia perempuan nakal. Nah, karena itu kita sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu gembala untuk membawa jemaat ada dalam pujian penyembahan yang benar, kita perlu membimbing ya. Tadi Pak John katakan mengedukasi, mendidik untuk jemaat ini benar-benar memiliki pertobatan yang sejati, pertobatan yang tuntas. Dia tidak akan mengalami hadirat Allah ketika tidak bertobat. Karena itu ya Bapak Ibu, ini ketika kita berkhotbah ya, itu ada 3 hal yang kena sasaran. Perhatikan ya Bapak Ibu, ketika kita berkhotbah itu ada 3 tembakan. Yang pertama, orang berkhotbah yang ditembak pertama itu intelektual. Jemaat itu ngerti. Itu yang pertama, intelektualnya, pikirannya, otaknya ngerti, paham. Yang kedua, perasaannya, emosinya. Jadi waktu berkhotbah ditembak, kas, intelektualnya kena,
Yang ketiga, kena emosinya. Mereka bisa menangis, menyesal. Mereka bisa bertertawa, sukacita, mendengar berita gembira. Yang ketiga, nah ini seimbang. Yang ketiga, kemauannya. Angel loh orang berkhotbah itu angel. Yang ketiga, kemauannya. Tembakan dari pengkhotbah yang ketiga, membangkitkan kemauannya untuk melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, ibu-ibu gembala berselesai firman Tuhan, itu mengevaluasi, ulang kan kasih tangan. Iya ya wajahnya jemaatku ini ya, tersentuh apa enggak? Nah jangan kebanyakannya, wah khotbah jemaatnya nangis, teriak, nangis, dan kita berkata, wah Roh Kudus bekerja, nangis, sampai amin, nggak mau amin. Terus ibu-ibu gembala, bapak-bapak gembala kan senang, aduh Roh Kudus bekerja, tapi dia mulai gak ngerti, berdosa terus. Paham ya ibu-ibu bapak-bapak? Jadi tiga ini seimbang. Mereka mengerti, perasaannya, emosinya kena. Yang ketiga, kehendak, kemauannya dibangkitkan untuk melakukan firman Allah. Ini ketiga sama sisi yang berjalan seimbang. Jangan sampai nanti ya kita buat KKR. Siapa di sini yang punya utang? Tuhan Yesus akan melunasi utang. Manis teriak, manis teriak, mulung, manis teriak, maju ke depan, jungkir balik, manis nangis. Nah si pembicaranya sama KKR, wah tadi Tuhan bekerja, tapi hanya nangisi perkara utang, tapi tidak pernah bertobat menjadi penghutang. Ini yang repot. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kita perlu ajarkan kepada jemaat pujian penyembahan. Kita perlu mengedukasi untuk dia ada di dalam pertobatan. Perempuan Samaria mengaku, ia ada pengakuan dalam pertobatannya, katakan, Tuhan nyata sekarang padamu bahwa engkau seorang nabi. Kita baca Yohanes 9 ayat 31. Ya, kalau baca. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, Dia melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi seringkali saya pernah bicara soal tentang dosa. Ada orang berdosa tapi lupa, nggak dibereskan. Ada orang berdosa tapi nggak tahu. Ada orang berdosa tapi tidak sadar kalau itu dosa. Ada orang yang berdosa tetapi sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Jadi dosa sudah menjadi karakter. Nah, ini perlu yang kita tahu di ayat ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi jemaat diajar, dibimbing untuk memiliki pertobatan yang sejati. Nah, kita masuk yang kedua, memuji, menyembah, dan berdoa dalam pengenalan yang benar. Punya pengenalan yang benar. Ya, jadi kita kalau khotbah di gereja itu khotbah bukan sebagai motivator. Tapi Bapak Ibu Gembala kalau khotbah doktrinal. Ini penting sekali supaya jemaat kita nggak terombang-ambing dengan pengajaran sesat. Jadi khotbah kita adalah khotbah doktrinal. Jadi setiap jemaat datang kita mendoktrin mereka tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi pengenalan mereka benar akan membuat mereka diperkenan oleh Allah saat memuji, menyembah, dan berdoa. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat 23. Yohanes 4 ayat 21 mulai. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini,
dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, jadi kita bisa lihat dari bayat ini, percayalah kepadamu hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berikutnya adalah memuji, menyembah, berdoa dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 26, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di situ, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa itu? Roh kecil atau roh besar? Roh kecil atau roh besar, Bapak Ibu? Roh kecil. Ya. Jadi dia menyembah keluar dari batin yang benar, dari kehidupan rohani yang benar, dari roh yang benar. Manusia punya 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Kalau rohnya benar, jiwanya benar. Kalau rohnya benar, tubuhnya benar. Nah, dari bagian ini katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita akan lihat bagian ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh kecil dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Apabila Allah yang kita sembah itu adalah penuh dengan kebenaran, maka kita harus hidup benar dan kudus menghadap Tuhan. Jadi Allah itu benar. Kita nggak akan connect. Saya seringkali ngomong ke temanku, nggak akan connect ke Allah ketika kita nggak benar, ketika kita nggak kudus, itu nggak akan connect. Kita akan klik dengan Allah ketika kita benar dan kudus. Nah, karena itu kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memberikan kepekaan kita tentang dosa. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tidak berdosa. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk terus melakukan hal-hal yang benar. Berikutnya kita lihat dari makalahnya. Apabila Allah yang kita sembah itu adalah penuh dengan kebenaran, kita harus hidup benar dan kudus menghadap Tuhan. Hanya melalui kekudusan kita dapat mengalami penyembahan yang hidup dengan Allah. Kenalilah Allah dengan benar dari firman-Nya, bukan dari pengalaman emosional. Ini repot kalau maksudnya hanya pengalaman emosi, tapi tanpa ada pengertian, tanpa ada tindakan. Wah, ini apa? Naik turun rohaninya seperti itu. Jadi 3 hal itu penting ya saudara. Dia mengerti, intelektualnya kena, emosinya kena, kehendak kemauannya kena. Nah, kita masuk di makalahnya. Hanya melalui kekudusan kita dapat mengalami penyembahan yang hidup dengan Allah. Kenali Allah dengan benar dari firman-Nya, bukan dari pengalaman emosional. Mazmur 103 ayat 1. Dari jiwa dan batin manusia memuji Tuhan yang namanya kudus. Oleh karenanya jiwa dan batin manusia perlu diperbarui. Jadi perlu diperbarui. Coba dibaca Mazmur 103 Ibu ayat 1. Ayat 1 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, jadi dikatakan di Mazmur, coba sekali lagi Mazmur 103 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah, lihat ayat ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24, engkau akan menyembah dengan roh dan kebenaran.
Nah, jadi kita bisa lihat kita punya batin yang benar, roh yang benar. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ya, dibaca. Yehezkiel 36, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, di sini biasanya doa 10 hari, kita baru selesai doa 10 hari ya saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau di jemaat saya doa 10 hari dihadiri dengan banyak. Mereka pada datang semangat. Ya. Dan untuk GBD itu GBDI Karawang yang saya gembalakan, untuk doa 10 hari harus wajib jemaat datang, harus wajib anak-anak sekolah minggu ikut datang semuanya, harus wajib remaja pemuda. Jadi ibadah waktu itu ramai penuh gereja untuk berdoa. Karena apa? Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Dilihat dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kita akan klik dalam memuji menyembah Tuhan kalau kita ada di dalam pembaharuan roh kita, batin kita. Di ayat berikutnya 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, dibaca 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke sehari. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Ini ada 3 bagian. Pujian penyembahan dengan nyanyian baru. Apa sebenarnya artinya kita memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru? Baru nanti bab 3 kita masuk tentang berdoa. Iya, pujian penyembahan dengan nyanyian baru. Ya, apa artinya? Apa kita perlu pakai lagu-lagu baru? Apa kita menciptakan lagu-lagu baru? Nah, seringkali ini disalahartikan sehingga pakai lagu-lagu baru, terus lagu-lagu Pentakosta tidak dinyanyikan. Nah, kita mau belajar bagaimana kita memuji menyembah dengan lagu baru. Ya, kita memuji menyembah dengan nyanyian baru. Ada 4, yaitu kasih yang baru kepada Tuhan, kagum yang baru akan Tuhan, kesaksian yang baru akan Tuhan. Ya, kesaksian yang baru, semangat yang baru. Jadi nanti kalau mau tanya nggak apa-apa. Pujian penyembahan dengan nyanyian baru, artinya kasih yang baru kepada Tuhan. Coba dibaca Mazmur 96 ayat 1 sampai 2, Mazmur 97 ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Iya, di sini nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat ini jelas nyanyian baru. Apa kita perlu menciptakan lagu-lagu baru? Tidak, saudara. Ya, coba dibaca Mazmur 97 ayat 10 sampai 12.
Ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Iya. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, artinya kasih yang baru. Dulu mengasihi Tuhan, sekarang lebih mengasihi Tuhan. Sifat kasih itu progres. Ngerti ya? Kasih itu sifatnya progres. Dulu aku mengasihi, sekarang kasihmu ini baru lagi. Kedepannya aku lebih baru lagi. Karena itu Tuhan pernah mencela gereja yang meninggalkan apa saudara? Kasih mula-mula. Jadi jemaat itu perlu diajar, mari kita nyanyi nyanyian baru, bukan kita adopsi lagu-lagu baru. Nah kalau di ibadah semuanya dari nyanyian pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima lagu baru semuanya, wah nggak ngangkat, sulit. Wah jadi kacau tambah pujian penyembahannya. Tapi artinya jemaat itu memiliki kasih. Kasihku kepada Tuhan itu minggu ini baru lagi. Kasihku kepada Tuhan minggu ini baru lagi. Sehingga kita tidak meninggalkan kasih mula-mula. Mengapa kasihnya perlu baru? Karena sifat kasih itu progres, maju. Hari ini aku cinta Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah cinta Tuhan. Selalu baru cintaku kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tegur, aku akan ambil kaki dianmu kalau engkau apa saudara meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah seperti itu. Ya kita masuk yang berikutnya, kagum yang baru. Jadi dulu tuh aku mengagumi Tuhan, sekarang aku lebih kagum lagi. Karena pengalaman kepada Tuhan itu selalu baru gitu saudara. Maju, tambah maju, tambah maju. Nah, kita akan lihat ya Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Mazmur 145, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Nah, jadi kita lihat rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita lihat ya saudara, di Mazmur 145 ayat 1, puji-pujian dari Daud. Kenapa Daud sangat berkenan kepada Tuhan? Karena segala sesuatu yang dialami oleh Daud, baik susah, baik senang, baik kelimpahan, baik dalam peperangan, itu dimazmurkan. Jadi Tuhan itu senang kepada Daud. Karena apa? Semua itu dimazmurkan, semua dinyanyikan. Dia perang juga nyanyi, dia dikejar-kejar Saul, dia juga bermazmur. Nah, jadi kita lihat dari bagian ini, apa arti nyanyian baru? Aku dulu sudah kagum sama Tuhan, tapi kekagumanku itu tidak berhenti. Sekarang aku kagum. Besok minggu aku ke gereja, aku lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Minggu depannya lagi betapa dahsyatnya Tuhan. Nah ini luar biasa kalau kehidupan rohani seperti ini. Nah kita lihat dari Mazmur 145 ayat 1, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji-muji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, pujian yang baru kepada Tuhan, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kenapa? Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Selalu mengalami Tuhan. Ini penting saudara.
Tapi kita sulit ya ngomong. Jemaat harus mengalami Tuhan, tapi kita sendiri gak mengalami Tuhan. Nah, jadi kita ini perlu mengalami Tuhan. Kita akan kuat di dalam pelayanan ketika kita mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Dulu aku sudah memegahkan pekerjaanmu, sekarang aku lebih baru lagi memegahkan pekerjaanmu. Dan ayat berikutnya, dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Ini luar biasa. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mazmur 47 ayat 2. Ya, Ibu baca. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Yang kedua, kesaksian yang baru. Jadi jangan saksi 10 tahun yang lalu terus saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tiap hari itu ada kesaksian yang baru, hidup kita, pelayanan kita bersama Tuhan. Karena kita hamba-hamba Tuhan itu hidup bersama Tuhan, berarti setiap hari ada kesaksian baru. Nah, kesaksian baru ini diungkapkan melalui pujian penyembahan, sehingga Daud katakan, aku memuji Tuhan menyanyi dengan nyanyian baru. Nah, kalau diterapkan dengan nenek-nenek tua, ibu-ibu tua, kan dia tidak bisa garap lagu. Dengan orang-orang tua yang gak bisa main keyboard, gimana dia mau nyanyikan nyanyian baru? Dia gak ngerti do mi sol, do mi re mi sol, do re mi sol, fa sol sa, gak ngerti. Rock gak ngerti. Iya, main musik gak ngerti. Nah, apa arti nyanyian baru ini? Untuk diterapkan di pelayanan. Nah, kita lihat yang berikutnya, kesaksian yang baru. Jadi ada kesaksian yang baru. Karena apa? Hidupnya bersama dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, dan doa menjadi bagian hidupnya. Nah, kita baca Mazmur 40 ayat 3-4. Ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Artinya kesaksian yang baru. Ya, kesaksian yang baru. Memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, artinya setiap hari mengalami berkat pertolongan Tuhan, sehingga setiap hari dia menyanyi nyanyian baru. Berikutnya, halaman berikutnya, menyanyi karena memiliki pengalaman baru dengan Tuhan. Dan setiap hari ada kesaksian yang baru dengan Tuhan. Mazmur 144 ayat 9-10, ada kemenangan baru, ada kesaksian baru, sehingga ada nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan sebagai pujian penyembahan yang merupakan kesaksian baru di hidupnya. Jadi pujian penyembahan itu merupakan kesaksian baru hidupnya kepada Tuhan. Coba dibaca Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Yang keempat, semangat yang baru. Semangat baru. Ya. Semangat. Mazmur 30 ayat 12-13. Memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, artinya semangat yang baru untuk memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Semangat yang baru saat pujian dan penyembahan disampaikan kepada Allah. Semangat yang besar dan berkobar-kobar untuk memuji dan
menyembah Tuhan. Ya, dibaca. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Iya, aku meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Yang terakhir saudara, ini ada pujian, penyembahan, doa. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pendoa yang berkenan kepada Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus yang berdoa di atas gunung. Ya, ciri-ciri doa yang berkenan di hadapan Tuhan, menerima dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang yang berdoa mendapat kekuatan kuat, gak gampang putus asa, gak rapuh. Orang yang banyak doa menjadi bahagia dan membahagiakan orang lain. Jadi orang kalau banyak doa, auranya itu membahagiakan orang lain. Orang yang banyak doa tidak menabur kepahitan, tidak menyakiti, mulutnya tidak melukai. Itu orang banyak doa. Yang keempat, orang yang banyak doa menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidupnya menjadi kesaksian. Orang yang banyak doa mendapat pengakuan dan penghormatan dari Allah. Ada di konteks Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tapi kita bahas satu-satu. Pendoa yang berkenan menerima dan memancarkan kemuliaan Allah. Jadi orang yang banyak doa itu ada kemuliaan. Coba kita baca Lukas 9 ayat 28. Karena itu kan kita melakukan pujian penyembahan tidak secara lahiriah. Kalau klik sama Tuhan, amin, itu kan ada kemuliaan. Kita lihat ya, baca Ibu tolong Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, coba kita baca sama-sama Lukas pasal yang Lukas pasal 9 tadi. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 29. Kita baca sama-sama 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dari pelajaran tentang Yesus, dari ayat ini kita perlu menjadi hamba-hamba Tuhan gembala yang suka doa. Aktivitas kita lebih banyak doa. Kalau doa, Alkitab Yesus katakan rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, memancarkan kemuliaan Tuhan. Banyak doa berarti Bapak Ibu Gembala dapat memancarkan kehidupan Kristus. Coba kita baca tentang Keluaran 34 ayat 29. Nah, lihat ayat ini ya. Kita bandingkan antara Yesus dengan Musa. Keluaran 24 Keluaran 34. Ya, ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu.
Tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan? Wah, luar biasa. Alkitab katakan kulit mukanya bercahaya. Ibu nggak usah di facial di salon, di facial dengan air mata aja bercahaya. Nggak usah repot bawa ke salon, ya. Air mata terus berdoa, di facial wajah kita dengan air mata doa bercahaya. Tapi kalau kita lihat hatinya penuh dengan iri hati, mukanya muram. Ya sekarang kita buka. Nah bedanya orang banyak doa dengan orang yang tidak pernah berdoa. Kejadian 4 ayat 5. Lihat ayat ini. Kejadian 4 ayat 5. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, coba dilihat kanan kiri, mukamu muram atau bercahaya? Lihat semuanya, mukanya muram atau bercahaya? Mukanya muram atau bercahaya? Kain mukanya muram karena apa? Penuh dengan iri hati. Mukanya muram karena apa? Hatinya panas terus, gak adem, gak dingin, panas terus. Ya gak puas, kecewa, marah. Wah, mukanya muram. Ya, tapi kalau istrinya banyak doa, suaminya senang karena wajahnya bercahaya. Suami yang banyak doa memancarkan kemuliaan. Luar biasa ya, saudara. Kita mau terus banyak doa. Berikutnya, Bapak Ibu Gembala perlu banyak doa supaya kuat. Ya, kita mau terus kuat. Saya seringkali berdoa, Tuhan kuatkan otakku, kuatkan jantungku, kuatkan kupingku, kuatkan mataku, kuatkan otot-ototku Tuhan untuk kerja. Harus kuat untuk kerja. Ya, untuk kerja minta kekuatan Tuhan. Kadang-kadang tuh apa ya, kepengen mandek tapi Tuhan ada banyak program-program yang nggak bisa mandek gitu ya. Nanti besok pagi saya pulang lewat Denpasar ya saudara, Sorong Denpasar naik Garuda, Sorong Denpasar ke Surabaya. Setelah itu jam 7 malam ada kebaktian penghiburan jemaat saya. Ada jemaat saya meninggal hari Sabtu, Jumat baru dikubur. Jadi Sabtu kebaktian penghiburan. Nah Sabtu kebaktian penghiburan saya kasih pengumuman ke jemaat. Tolong kebaktian penguburannya jam 7 malam karena jam 2:30 pesawatnya baru mendarat. Perjalanan Surabaya Tuban 3 jam. Jadi supaya nggak ada nunggu macet-macetnya di jalan, jadi jam 7. Jadi pulang dari bandara langsung ke rumah duka, langsung khotbah. Nah, jadi kuat. Di tengah badai harus kuat. Kalau yang pemimpin stres, terus jemaatnya gimana modelnya? Kalau gembalanya depresi, ibu gembalanya depresi, terus model jemaatnya gimana? Harus kuat. Ibu-ibu rohani di tempat ini kuat, maju terus. Gitu. Coba kita lihat, saya senang baca Lukas 9 ini, saya suka bolak-balik baca. Lukas 9 ayat 30. Lukas 9:30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, apa sebenarnya peran Musa dan Elia? Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Pergi untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Matius 16 ayat 21. Nah, supaya kita lihat saudara, ya. Matius 16. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Wah, luar biasa. Di Alkitab katakan Elia, Musa menampakkan diri untuk apa? Memberi kekuatan. Seringkali murid-murid saya telepon sama saya, "Hel, aku gak kuat, ada masalah seperti ini." Loh, hidup ini kita perlu meningkat levelnya, level Yesus. Harus pikul salib, harus banyak penderitaan. Kita ini pelayanan, kalau kita banyak penderitaan, ada duri dalam daging, kita terus alami penderitaan untuk melayani level kita itu level Paulus. Sebenarnya menderita itu enak kok saudara, enak. Ada duri dalam daging itu enak. Karena apa? Duri dalam daging itu membuat kita tersungkur di kaki Tuhan, tidak jatuh di dalam kenyamanan. Enak. Kita terus rendah hati, kita terus tunduk, kita terus sembahyang, kita terus mengharap-harap Roh Kudus kuatkan, kita terus mengandalkan Tuhan. Jadi penderitaan itu perlu, enak. Orang punya menderita itu enak. Jangan minta nyaman. Dan ada satu kelebihan saat kita berdoa, Tuhan itu kasih kekuatan. Kekuatannya baru. Hari ini kuat, besok kuat, minggu depan kuat, bulan depan kuat, sampai Tuhan Yesus datang kuat. Karena apa? Begitu saudara. Luar biasa saat Yesus berdoa menampakkan diri Elia, Musa. Untuk apa? Untuk berbicara tentang kepergiannya di Yerusalem. Untuk apa? Memberi kekuatan. Jangan menjadi ibu-ibu gembala yang rapuh jiwanya. Jangan, kita harus kuat karena kita jadi contoh. Jadi contoh sehingga jemaat kita niru, itu loh gak kayak ibu gembala kuat, kuat di tengah badai tetap tersenyum. Yesus Raja Damai ada di hatinya, tetap kuat karena apa? Banyak doa. Coba kita baca di Lukas 22 ayat 43, ayat yang paralel. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Wah, luar biasa ayat ini, ayat yang paralel. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yang keempat saudara, yang ketiga, menjadi bahagia dan membahagiakan. Rupanya orang berdoa itu bahagia, dan orang yang banyak doa bisa membahagiakan orang lain. Tapi kalau orang kurang doa, mulutnya menyakiti, menjatuhkan, melukai. Karena apa? Kurang doa. Lihat saudara, ayat ini saya baca bolak-balik. Ya senang karena saya baca ayat ini. Kembali kepada Lukas pasal 9 ayat 32. Nah lihat. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Nah, saudara perhatikan, ada satu pernyataan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Tempat apa? Tempat doa.
bukan tempat makan, bukan restoran, bukan di mall, bukan di tempat jalan-jalan. Luar biasa nih Petrus ini. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Enak saudara melayani pikul salib, melayani ada banyak duri-duri dalam daging, melayani ada banyak parut Kristus memenuhi hidup kita. Tapi kalau banyak doa, bahagia. Katakan sama-sama, aku bahagia. 2, 3. Aku bahagia. Ini satu pernyataan dari Petrus. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus itu orangnya inisiatifnya tinggi. Dia orangnya inisiatif. Tapi kadang-kadang inisiatifnya juga nggak benar. Karena kupingnya siapa yang dipotong dengan Petrus itu. Jadi inisiatifnya tinggi. Jadi saudara, luar biasa ya, doa itu berbahagia. Jadi guru gembala, kan seringkali guru gembala itu kan main perasaan daripada main rasio. Ya kalau melihat pelayanan banyak kesulitan, ingin bahagia, berdoa. Nah jadi dari bagian ini kita lihat kebersamaan dengan Yesus yang sedang berdoa membuat Petrus bahagia. Orang yang banyak berdoa akan mampu apa saudara? Membahagiakan orang lain. Jadi kalau saudara disakiti sama-sama pendeta, berarti saudara bisa menilai, oh pendeta itu kurang doa. Ya sudah, gak usah luka-luka batin. Nah, gak usah sakit hati. Makanya kurang doa ya, memang karakternya suka menyakiti, suka mencuri domba-domba, suka ngambil domba-domba karena kurang doa. Nah, tapi kalau banyak doa, dia tidak menyakitimu, tetapi membahagiakan. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ini saya kurang berapa jam, sudah selesai. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Wah, luar biasa. Menjadi kesaksian. Enak loh saudara, hidup itu jadi hamba Tuhan kalau banyak doa, menjadi kesaksian bagi orang lain. Lukas 9 ayat 34. Kehidupan doa yang dapat menjadi kesaksian. Awan menaungi Yesus disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Petrus menyaksikan bahwa Yesus mendapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ciri-ciri manusia yang banyak berdoa, hidupnya akan menjadi kesaksian bagi orang lain dan tidak menjadi apa saudara? Batu sandungan. Kita perlu jadi gembala yang anak-anak tidak jadi batu sandungan, cucu-cucu tidak jadi batu sandungan, ibu gembala tidak jadi batu sandungan, bapak gembala juga tidak jadi batu sandungan. Jadi kalau banyak doa nggak jadi batu sandungan kok. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 34. Nah, lihat saudara ayat ini. Wah, luar biasa. Ayat 9:34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Baca. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ya, ayat yang ke-18 katakan,
suara itu kami dengar. Kami dengar, suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunungnya yang kudus. Ya saudara, seringkali gereja itu nggak maju karena apa? Ibu gembalanya jadi batu sandungan. Seringkali gereja itu nggak maju karena bapak gembalanya jadi batu sandungan. Nah, seringkali gereja itu tidak maju karena anak-anak pendeta tidak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Ada yang kena narkoba, ada yang hamil duluan. Nah itu, sehingga kacaulah gereja itu. Nah karena itu kita perlu banyak doa-doa. Berikutnya, mendapat pengakuan dan penghormatan dari Allah. Wah, Lukas 9 ayat yang ke-36. Kembali kepada Lukas lagi. Lukas 9 ayat 36. Lihat saudara ya, mendapat penghormatan ya. Ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan Ayat 35. ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Iya, luar biasa saudara. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ada pengakuan, penghormatan dari Allah, ada penerimaan. Coba kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bagi Cornelius doa menjadi gaya hidupnya. Karena apa? Di ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa. Kata senantiasa itu intensif, terus menerus. Senantiasa berdoa kepada Allah. Dan ayat yang keempat katakan kunjungan malaikat Allah masuk ke rumahnya. Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu 20 menit. Bapak Pendeta dari Waisai akan bertanya. Baik. Terima kasih. Baik, minta maaf kakak. Izin. Terima kasih Tante, izin. Saya ingin bertanya materi pada poin 1 di bagian A di nomor 2. Di situ ada pernyataan yang saya baca, manusia modern menyembah Tuhan bergantung pada fasilitas dengan metode dunia seperti alat-alat musik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di pernyataan ini, apakah yang dimaksud adalah penyembahan dengan menggunakan chord musik? Ya, sebagai pengalaman bahwa saya pernah praktik di salah satu gereja yang doa pagi itu tidak boleh pakai gitar,
Kalau menyembah haleluya pakai gitar, misalnya chord 1 nada sampai nada ketiga, itu nggak boleh. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, apakah di pernyataan ini yang dimaksudkan adalah seperti itu? Terima kasih. Yang dimaksud begini saudara, kita memuji menyembah Tuhan tidak tergantung musik. Jadi kalau tidak ada gitar, tidak ada piano, kita juga bisa memuji menyembah. Jangan hanya tergantung itu. Misalnya gini ya, kita kebaktian, waduh enak menyembahnya karena ada yang main gitar. Terus kalau nggak ada yang main gitar di rumah, kan nggak menyanyi, nggak menyembah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, apakah boleh pakai musik? Diperbolehkan. Mau pakai, saya tidak membedakan kalau doa pagi pakai gitar, kalau doa siang pakai piano, kalau kebaktian umum pakai drum. Itu tidak ada rumusan seperti itu. Tapi di Alkitab ada, mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan pakai rebana, pakai kecapi. Tetapi Paulus dan Silas, siapa itu yang di penjara? Tanpa alat musik. Wah, Roh Kudus bekerja. Mereka terlepas dan memberi dampak pujian penyembahannya, kepala penjaranya berlomba. Seperti itu. Jadi maksudnya seperti ini, pujian penyembahannya tidak tergantung alat, tetapi tergantung hati yang bersih dan hubungannya dengan ya. Nanti kan jemaat itu bisa seperti ini, aku nggak pergi gereja, kenapa? Musiknya nggak enak, aku nggak menikmati hadirat Allah. Wah, aku nggak enak di situ, wah musiknya lengkap, enak, aku menyembah, aku menikmati hadirat Tuhan. Kan repot, kalau di rumah nggak ada keyboard, nggak ada gitar, nggak ada drum, gimana? Tuh nenek-nenek tua yang sudah buta, yang sudah bungkuk, nggak bisa tuh mereka memuji menyembah Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya. Ya, baik. Saya ingin bertanya awal tadi penjelasan dari Anda bahwa hati yang kotor tidak mungkin akan bisa ketemu atau merasakan atau masuk lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ketika ini dikasih contoh dalam ayat, justru di Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria yang mempunyai 5 suami. Mungkin pertanyaan saya, sampai di mana batasan bahwa justru perempuan yang punya 5 laki-laki itu justru dia konek dengan Tuhan justru. Padahal dia kotor, dia berdosa. Sementara statement tante tadi, orang yang punya dosa yang kotor tidak bisa menyambung. Itu maksudnya saya adalah batasan sampai di mana tentang kata kotor itu. Sehingga yang menurut saya, yang mohon maaf tante tadi saya ingin tanya tapi sudah selesai materi yang barusan berlalu tentang peranan gembala di tengah jemaat. Satu aja, bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu punya jubah atau pakaian gembala? Baik, terima kasih. Nah, sekarang batasannya bagaimana tentang menyembah Tuhan, connect apa enggak? Perempuan Samaria kotor, dia bejat, dia menjijikkan najis, tapi dia ketemu Yesus. Pertemuan dengan Yesus itu berubah. Tempayan ditinggalkan, dia keluar dari lingkungan hidup yang kotor, keluar memberitakan Yesus. Nah, yang repotnya itu begini, dia sudah menjadi jemaat 10 tahun, terus berdosa. Nah, itu yang nggak pernah connect. Jadi dia tidak, bedanya apa? Batasannya apa? Dia dari berdosa ketemu Yesus berubah. Tetapi dia sudah menjadi orang Kristen, tidak ada perubahan. Jadi orang berdosa ketemu Yesus berubah, tetapi orang berdosa tidak mau berubah, tidak dapat klik dengan Tuhan dalam memuji Tuhan. Itu Bapak, apa batasannya? Terus yang kedua, bagaimana kita bisa melihat apakah orang ini punya hati gembala atau tidak? Dilihat dari sikapnya. Dia bersikap manajer
ataukah dia punya hati gembala yang merangkul, memelihara, merawat, mengunjungi, mendoakan. Seperti itu. Dari sikapnya, pelayanannya kepada jemaat. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, bisa dijalankan unitnya. Baik, puji Tuhan, Bangga. Saya mau bertanya ada mungkin dua saja. Bisa. Yang pertama itu bagaimana metode kita mengangkat dinamika penyembahan dalam ibadah dari awal sampai titik klimaks. Itu pertama. Yang kedua soal menyembah di dalam roh. Karena ada beberapa jemaat yang kadang-kala salah memahami kalau menyembah dalam roh itu harus mengutamakan bahasa rohnya. Kan sebenarnya kalau kita menyembah dalam roh, setahu saya bahasa roh itu hanya sebagai tanda. Ya kan, tanda. Jadi tidak di apa ya, mutlak ya, atau jadi sebuah hal yang harus kalau sudah berbahasa dia sudah penuh Roh Kudus. Kan bisa saja orang menangis itu dibutuhkan Roh Kudus. Ya, orang menangis ya. Itu dua. Yang ketiga, sebenarnya saya tadi mendengar tadi nonton bilang kalau sebenarnya kalau menyembah itu alat musik itu tidak menjadi sebuah apa ya, identik ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya tentu kalau dalam ibadah itu musik itu mendukung juga. Karena hari Minggu biasanya kan ada jiwa baru. Bagaimana caranya jemaat itu bisa bertumbuh juga, bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran kalau mereka menyembah disertai dengan musik yang benar. Ya. Ya, saya tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana kita ajak jemaat sampai klimaks memuji menyembah Tuhan di ibadah. Untuk ujian penyembahan di ibadah, cara memilih ujian penyembahan lewat doa. Ya toh, kita tanya Tuhan, kan berdoa. Seperti saya mau khotbah tanya Tuhan, pesanmu untuk jemaatku apa hari ini? Itu sama juga memuji menyembah, tanya Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja tanya, aku mau memuji menyembah apa? Nanti Roh Kudus yang memimpin menentukan kita berkhotbah. Terus yang kedua, kita akan perlu latihan dengan musik. Terus yang ketiga, kita melakukan dari hati dan dari urapan. Seperti itu. Nah, jadi dipilih melalui doa. Terus yang kedua, latihan. Sama juga dengan kita berkhotbah. Tanya Tuhan, pesan apa yang perlu dikhotbahkan. Yang ketiga, yang kedua, belajar. Pendeta harus punya waktu belajar. Dan yang ketiga, disampaikan dalam pengurapan. Kita juga perlu dibawa mengangkat memuji Tuhan dengan urapan. Yang kedua, apakah kita musik alat musik memang sangat mendukung, tetapi kita tidak tergantung dengan musik, maksudnya seperti itu. Contohnya itu di Kisah Para Rasul pasal 6 itu ya, ayat yang ke-25, 16 itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, yang tadi saya katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya nggak bisa bayangkan suaranya kerasnya bagaimana, dan suara kekuatan roh dalam pujian itu. Paulus dan Silas, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepas belenggu mereka semua, Paulus dan Silas. Jadi maksudnya Bapak seperti ini, bukan berarti kita membuat musik. Di gereja saya juga ada musiknya semuanya. Jadi ada acara apa saja juga menggunakan musik. Ulang tahun, perkawinan, kematian juga pakai alat musik. Tetapi untuk memuji menyembah Tuhan itu tidak tergantung musik.
Maksudnya gini, seperti Paulus Silas, dia di penjara nyanyi tanpa musik, terjadi kegerakan rohani. Nah, karena itu pemusik-pemusiknya juga pelayan-pelayan, bukan pemain ya, bukan pemain musik, pelayan-pelayan musiknya di briefing supaya pelayan-pelayan musik ini sehati dengan BL dan singer. Pelayan-pelayan musiknya juga harus penuh Roh Kudus. Kalau pelayan-pelayan musiknya tanpa tidak penuh Roh Kudus dan mereka tidak bisa kerjasama dengan BL dan singer, yo kacau seperti itu. Jadi ngerti ya Bapak ya. Nah, terus yang ketiga tadi bagaimana menyembah dengan dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes 4 ayat 24 itu kan roh kecil, ya atau bukan roh besar. Nah, kita kan diciptakan untuk jiwa roh, maksudnya batin. Kita itu nyanyi keluar dari batin yang benar, bukan lip service, bukan mulut tok. Aku memuji kebesaranmu, tapi batinnya penuh kepahitan, kebencian. Nah, tidak seperti itu. Jadi Tuhan itu sedang memulihkan kehidupan perempuan Samaria dari dalam dulu batinnya seperti itu. Nah, terus yang keempat, bagaimana saat memuji menyembah Tuhan boleh nggak pakai bahasa lidah? Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus. Oh, bahasa lidah yo silahkan saja. Seperti itu, kita tidak bisa membatasi pekerjaan roh karena berbahasa lidah itu kan pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa membatasi. Seperti itu, Pak. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus itu tertib loh, ada aturannya. Jangan sampai mereka berbahasa roh, amin, bukan so amin, tambah gak karu-karuan. Ini bukan roh, tambah keyakinan. Gitu ya, jadi bisa seperti itu. Gimana Bapak bisa paham? Ya mungkin baterainya diganti. Begini teman-teman, maksud saya menyembah di dalam roh itu ada jemaat yang salah mengerti bahwa setiap menyembah harus berbahasa roh. Ya kan, saya pernah dengar ada jemaat yang beranggapan bahwa kalau menyembah harus berbahasa lidah. Tapi kan sebenarnya itu sebagai tanda. Iya. Ya kan, sebagai tanda. Mungkin tidak setiap saat dia harus berbahasa lidah. Gitu kan. Kalau menurut saya. Jadi begini, memang berbahasa roh itu untuk pelajaran dari DPDI, orang yang memerlukan Roh Kudus itu tandanya bahasa roh. Tetapi jemaat perlu diedukasi, maksudnya dididik, diajar. Bukan berarti memuji menyembah Tuhan pakai bahasa roh, bukan kepastian, bukan keharusan. Bukan apa ya, bukan keharusan, kayak seperti dalil, bukan formatnya harus tetap seperti itu, bukan. Nah, tetapi kita tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus seperti itu ya. Jadi kita tidak menjadikan satu ketetapan menyembah dalam roh berarti harus bahasa lidah, itu bukan ketetapan, bukan keharusan, tetapi tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus. Karena saat kita berdoa selesai firman, kita juga berbahasa lidah. Nah, seperti itu kita nggak bisa batasi, itu pekerjaan. Ya, ada lagi yang mau tanya, sudah pas dengan saudara atau ada paham-paham yang masa kok nggak sejahtera dengan ini, tanya aja. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya hanya bertanya tentang pernyataan seorang hamba Tuhan. Dalam hal ini selaku gembala, seringkali menyatakan bahwa jemaat yang berjemaat di mereka adalah jemaat saya. Yang benar, apakah itu jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk kami gembalakan atau jemaat saya?
Karena kata jemaat saya, dalam hal ini menurut pemahaman saya, itu saya punya jemaat. Iya, terima kasih. Kira-kira bagaimana? Kelas ya. Kelas. Ya, maksudnya itu mungkin satu apa ya, bukan satu statement yang menyalahi, tapi satu menunjukkan tugas, dia melakukan tugas ini loh milikku yang aku perlu kerjakan. Seperti itu. Saya kira dia berbicara seperti itu untuk menjelaskan tugasku yang fungsi gembala, mengurus domba-domba ini. Gitu. Tapi bukan berarti dikatakan apa ya, itu kita kan macam-macam Pak ya. Ketika yang bicara itu gembala, maaf hanya gembala yang istilahnya tidak memiliki wawasan luas, dia akan berbicara seperti itu. Ini jemaat milikku. Tetapi ada jemaat gembala yang memiliki wawasan yang luas, ini jemaat milikku. Ya. Yang benar ya milik Tuhan. Jadi itu tergantung apa dari segi wawasannya aja. Nah, wawasannya aja seperti ini. Ya, wawasan untuk apa untuk menyatakan dari segi bahasanya, dari segi bahasa. Ada lagi yang mau tanya jawab? Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Sesi tanya kita akan tutup. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan saya ini di Roma 13, kepatuhan kepada pemerintah. Yang jadi tanggapan bagi saya sebagai pertanyaan saya sampaikan kepada Ibu di ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu ini tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita rekan-rekan gembala, kita berbuat baik, lalu contohnya kita 3 orang atau 4 orang, kita sudah berbuat yang baik, lalu satu ditinggalkan, apakah itu tanggapannya itu bagaimana? Penjelasannya. Ini Bapak tanya dari Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, sekarang yang ditinggal apanya Bapak? Iya, tujuan saya, kalau kita berbuat baik, kita gembala ya, contohnya kita gembala 3 orang, kita berbuat baik, lalu satu ditinggalkan, apakah itu masuk akal atau tidak? Contohnya kan apa? Maksudnya gimana? Tadi Bapak sebagai sini. gembala, jemaatnya 3 orang. Iya. Kita kerja, contohnya kita pendeta 3 orang. Kita jalan sama-sama. Kita kerja yang baik sama-sama. Lalu satu ditinggalkan tidak bersama-sama dengan mereka. Contohnya mereka kasih tinggal dia, terus cuma 2 saja yang jalan. Apakah itu pandangan yang contoh yang baik atau tidak? Oh, maksudnya ini
tiga hamba Tuhan baik-baik, Ya. yang satu diperhatikan, yang dua ditinggalkan. Kalau saya menanggapi, tunggu waktunya Tuhan. Ya memang yang dua itu diperhatikan karena memang sudah waktunya. Nah yang tiga kok belum diperhatikan, berdoa sampai tiba waktunya. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Pembawa, sesi kita saat ini selesai. Nanti kita sambung di waktu-waktu yang akan datang. Puji Tuhan, mari kita berdiri semua, kami memuji kebesaran-Mu, kita akan tutup sesi.